Apa yang kira-kira saudara pikirkan dalam hidup ini sebagai orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang dia percayai untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini? Ya, saya percaya ada banyak yang kita pikirkan, ada banyak ide, ada banyak rencana semuanya itu. Tapi mari hari ini kita merenungkan ada satu hal secara khusus, secara serius Tuhan itu ingin kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, yaitu membangun. Bukan membangun gedung, tapi membangun manusia. Ya, kita lihat satu ayat dulu. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Tuhan. Terus? Kamu adalah ladang Tuhan, bangunan Tuhan. Ya. Saudara garis bawahi kata, karena kami adalah kawan sekerja Tuhan. Kekristenan itu tidak berurusan dengan agama. Ya, saya ulangi lagi. Kekristenan tidak berurusan dengan agama. Sama sekali tidak. Kita tidak menemukan ritual. Tahu kata ritual ya? Semua agama di dunia pasti punya ritual. Tapi Kristen tidak. Maka itu kita nggak menemukan aturan itu. Padahal semua kitab suci agama apa saja di dunia itu pasti ada peraturan. Nah, lalu kekristenan berurusan dengan apa? Kekristenan berurusan dengan konsep ini. Kita ini kawan sekerja Tuhan. Kamu, dikatakan begitu. Siapa kamu di situ? Adalah orang-orang yang Tuhan datangkan kepada kita. Kamu adalah bangunan Tuhan. Saudara, inilah konsep yang penting dalam kehidupan kita. Tadi baru ketemu Bu Maria, padahal sebenarnya tahun 80-90 itu sudah ketemu di Makassar, cuma kita nggak pernah bicara. Nah, lalu dalam pembicaraan Bu Maria singkat tadi ini, ada satu kata atau kalimat, dan itu yang membuat saya menyampaikan perenungan ini. Kenapa saya beda? Maaf kalau saya berkata tentang saya lagi. Kenapa saya beda dengan banyak pendeta yang saudara pernah kenal? Sejak saudara kenal saya, entah siapa yang pernah kenal saya paling lama sampai hari ini, kenapa saya nggak pernah sibuk dengan gedung gereja, nggak pernah sibuk dengan kebaktian atau dengan ibadah, dengan apa? Kenapa? Kenapa saya sibuk dengan pendidikan? Kenapa saya sibuk dengan ngurus orang? Gara-gara ayat ini. Jadi ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita tidak sibuk sebagai kawan sekerjanya dan untuk membangun orang dalam hidup ini, maka kita pasti tidak sejalan dengan Tuhan. Nah, salah satu sarana yang paling kuat untuk menyatakan bagaimana cara kita membangun manusia, itulah pendidikan. Maka itu sejak Yesus mulai melayani sampai hari terakhir hidupnya, maka sampai dia naik ke surga, kenapa semua orang yang mengikut dia disebut murid? Betul? Kenapa disebut murid? Karena itu pendidikan. Jadi apapun yang saudara kerjakan, kerjakanlah untuk membangun orang. Nah, kata pendidikan tidak harus sekolah formal, tidak. Mendidik itu merubah karakter orang. Konsep yang Tuhan ingin atas kehidupan kita. Sekarang kita lihat ayat berikut. 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. Jadi apapun juga yang kita kerjakan, kita harus dalam koridor atau dalam frame atau dalam kotak atau dalam kerangka membangun. Kami kawan sekerja Tuhan dan kamu adalah bangunan Tuhan itu. 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. Kamu adalah batu-batu yang hidup, yang disusun jadi rumah rohani. Jadi saudara tiap kali saudara melihat orang, sama seperti tukang bangunan. Itu tukang bangun itu lihat lahan kosong, lihat ada batu, pasti pikirannya aku bisa bangun apa di situ. Nah, saudara, begitu pula dengan kehidupan kita. Tiap kali kita lihat orang, kita harus langsung, kamu adalah calon-calon bangunan rumah Tuhan. Maka akan terbentuk suatu bangunan rumah Tuhan di dunia ini dari batu-batu yang hidup itu tadi. Di dalam konsep ini
Tuhan berikan kita aturan yang tidak boleh kita langgar. 1 Korintus 3:10. Kenapa Rasul Paulus mengatakan dengan tegas hal itu? 1 Korintus 3 ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang anugerahkan sebagai seorang ahli bangunan telah meletakkan dasar dan air. Ya. Saudara, mengapa Rasul Paulus mengatakan hal ini? Perhatikan yang diucapkan, aku seorang ahli bangunan yang cakap. Bayangkan sudah ahli, cakap lagi. Nah seharusnya semua kita, apapun profesi kita, asal nggak maling aja ya. Ngerti maksudnya apapun profesi kita? Maka jalur yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah membangun orang. Membangun orang. Kalau saudara ketemu orang, saudara harus langsung melihat apa yang bisa dikerjakan dalam hidup orang itu. Kita ingin dapat orang itu. Selalu begitu. Maka kalau kita punya dorongan yang kuat ini, wah hebat sekali. Dia meletakkan dasar. Lalu orang akan membangun di atasnya. Masih ingat ketika Tuhan Yesus pernah berkata sesuai nubuatan Yesaya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, masih ingat? Itu kan dia sendiri. Itulah batu penjuru. Siapa tukang-tukang bangunan itu? Orang-orang Yahudi, imam-imam, ahli-ahli Taurat yang nggak percaya kepada dia. Yesusnya dibuang, tapi justru batu itu jadi batu penjuru. Apa arti batu penjuru? Kenapa semua orang membangun pasti ada peletakan batu pertama? Karena dari situ pusatnya. Dan harus ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara dari titik itu. Dan semua harus seperti kehidupan Tuhan Yesus. Tidak boleh tidak. Dalam kita membangun orang itu, kita tidak boleh membawa ke arah diri kita. Tapi harus ke arah Yesus Kristus Tuhan. Kalau tidak, maka bangunan itu akan miring, akan salah, nggak sesuai dengan gambar itu. Saya tidak tahu dalam kehidupan saudara setelah sekian tahun jadi Kristen, berapa banyak orang yang pernah saudara temukan dalam hidup? Anak-anak muda, kalian yang ada di sini saat ini, berapa banyak teman-teman kalian bisa berubah ketika mereka lihat kalian? Sepanjang kita jadi Kristen, sudah berapa banyak orang yang saudara bangun hidupnya? Dari reruntuhan, dari puing-puing, orang itu bisa menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Kita semua masih ingat lagu Semua Baik. Kalimat terakhir itu saya paling suka. Dan kau, apa? Kalimat terakhir ayo. Dan kau jadikan hidupku berarti. Bagi dunia, hidup berarti itu tergantung mobil apa yang dipakai. Pakaiannya mahal atau murah. Itu bagi ukuran dunia. Tapi bagi Yesus Tuhan kita, hidup yang berarti itu cuma satu. Kalau kita bisa membuat orang lain hidup yang tidak berarti jadi berarti. Kalau kita bisa menemukan rongsokan, tahu kata rongsokan? Barang yang tidak berguna sama sekali. Kalau begitu kita dapatkan. Dan dia bisa jadi berguna. Itu yang Tuhan cari lewat kehidupan kita. Artinya saudara mulai hari ini, biarlah terus mengarah ke sana. Kalau kita selalu membangun orang, hidup itu nggak pernah bosan. Sungguh nggak pernah bosan. Kenapa nggak pernah bosan? Siapa bisa jawab kira-kira? Ayo cepat. Kenapa nggak pernah bosan? Kalau kita membangun orang itu pasti kita nggak pernah bosan. Ada kenapa? Kenapa? Caranya berbeda. Cara berbeda, hampir betul, bukan itu. Apa? Hasil. Iya, hampir betul. Atau gini, saya kasih contoh. Kalau saudara seorang tukang, begitu lihat bangunan itu jadi, dia akan puas. Terus tukang, ini dalam beberapa pernyataan itu, hampir semua rumahnya tukang, itu pasti nggak pernah jadi baik. Betul, betul? Ayo, bisa jawab, kenapa? Kenapa rumahnya tukang nggak pernah jadi-jadi? Bukan, karena suka merenovasi. Terus diubah. Maka itu nggak jadi-jadi rumah tukang itu. Ya,
Jadi waktu itu